Halo semuanya, saya Jul Martin Spau. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat belajar dan memori. Pentingnya dalam belajar. Pembelajaran penting untuk konsumsi. Nyatanya, perilaku konsumen sebagian besar adalah perilaku yang dipelajari. Orang memperoleh sebagian besar sikap, nilai selera, perilaku, preferensi, makna simbolis, dan perasaan mereka melalui pembelajaran. Budaya keluarga, teman, media massa, dan iklan memberikan pengalaman belajar mempengaruhi gaya yang dicari orang dan produk yang mereka konsumsi. Seberapa sering pilihan film Anda yang dipengaruhi oleh apa yang Anda baca online dan diskusi yang Anda lakukan dengan teman? Pembelajaran adalah setiap perubahan dalam misi atau organisasi ingatan atau perilaku jangka panjang dan merupakan hasil pemrosesan informasi. Pada bab sebelumnya, kami mendeskripsikan pemrosesan informasi sebagai rangkaian aktivitas di mana rangsangan dirasakan, diubah menjadi informasi dan disimpan. 4 aktivitas: exposure, perhatian, interpretasi, memori. Peran memori dalam belajar. Memori adalah akumulasi total dan pengalaman belajar sebelumnya. Memori sangat penting untuk pembelajaran. Ini terdiri dari dokumen yang solid terkait ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Ini bukanlah identitas fisiologis berbeda. Sebaliknya, memori jangka pendek atau memori kecil adalah bagian dari memori total yang saat ini diaktifkan atau digunakan. Memori jangka panjang atau LTM adalah bagian dari total memori yang dikhususkan untuk penyimpanan informasi permanen. Ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek memiliki terbatas untuk menyimpan informasi dan sensasi. Faktanya, ini tidak digunakan untuk penyimpanan dalam arti biasa dari istilah itu. Ini seperti file komputer yang digunakan. Aktivitas yang diperoleh. Pemrosesan penyimpanan lebih permanen seperti hard drive bisa berupa terjadi dengan STM. STM berumur pendek. Informasi dalam memori cepat rusak. Untuk 3,7 detik berarti bahwa konsumen harus terus mempengaruhi informasi melalui latihan, pemeliharaan atau informasi tersebut akan hilang. Pemeliharaan terus-menerus dari suatu informasi untuk menyimpannya dalam memori saat ini digunakan dalam pemecahan masalah atau transfer ke LTM. STM memiliki kapasitas terbatas. Kapasitas STM yang terbatas berarti konsumen hanya dapat menyimpan banyak informasi dalam memori saat ini. Kapasitas STM diperkirakan dalam kisaran 5 hingga 9 bit informasi. Sedikit dapat berupa item individu atau sejumlah item terkait. Mengorganisir item individu ke dalam kelompok item terkait yang diproses sebagai satu kesatuan disebut chunking. Chunking sangat membantu dalam transfer informasi dari memori. Sebuah studi baru-baru ini tentang nomor batik bebas pulsa menunjukkan ke pemotongan. Aktivitas elaborasi terjadi di STM. STM adalah tempat aktivitas elaboratif berlangsung. Kegiatan elaboratif adalah penggunaan pengalaman, nilai, sikap, keyakinan, dan perasaan yang disimpan sebelumnya untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dalam memori kerja serta untuk menambahkan informasi yang disimpan sebelumnya. Dan elaboratif berfungsi sebagai ulang atau menambah elemen baru dalam memori. Contoh, Anda telah mengembangkan produk untuk konsumen yang ingin menggunakan perangkat telepon mereka dengan aman
pengemudi. Adalah program yang diaktifkan dengan suara yang mungkin Anda memberikan perintah ke komputer MP3 dan ponsel Anda. Tanpa menggunakan tangan, bagaimana produk ini dikategorikan? Jawabannya adalah sebagian besar bergantung pada cara penyajiannya. Ingatan jangka panjang. LTM dipandang sebagai penyimpanan permanen tanpa batas. Pemasar sangat tertarik pada memori sintaktik yang merupakan pengetahuan dan perasaan dasar yang dimiliki seorang tentang suatu konsep. Ini mewakili pemahaman seorang tentang suatu objek atau proses yang paling sederhana. Memori flashbulb. Memori akut untuk keadaan sekitar peristiwa yang mengejutkan dan baru. Aspek memori flashbulb. Mereka sangat rinci dan oleh karena itu sangat tahan lama. Mereka berisi detail situasi spesifik tentang lokasi, orang, aktivitas, dan emosi yang dirasakan. Mereka dipegang dengan tingkat kepercayaan tinggi. Mereka dianggap istimewa dan berbeda dari ingatan angkat pengalaman bisa atau duniawi. Belajar di bawah keterlibatan tinggi dan rendah. Situasi pembelajaran keterlibatan rendah atau situasi di mana konsumen memiliki sedikit atau tidak ada motivasi untuk memproses atau mempelajari materi. Seorang konsumen yang program televisinya diinterupsi oleh sebuah iklan suatu produk yang saat ini tidak digunakan atau rasakan umumnya memiliki sedikit motivasi untuk mempelajari materi yang disingkat dalam iklan tersebut. Banyak, jika tidak sebagian besar pembicaraan konsumen terjadi dalam konteks keterlibatan yang relatif rendah. Pengkondisian. Pengkondisian mungkin paling tepat dijelaskan sebagai semangat prosedur pengkondisian klasik. Prosedur pengkondisian klasik mengharuskan Anda memasukkan merek yang dikenal berulang kali bersama dengan beberapa stimulus lain yang Anda tahu sudah secara otomatis menunjukkan perasaan atau emosi positif, seperti musik populer dalam iklan. Citra merek. Citra merek mengacu pada memori skematis suatu merek. Ini berisi interpretasi pasaran tentang atribut produk melalui situasi penggunaan, pengguna, dan kreasi pabrikan atau pemasar. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata. Saya mohon maaf.